bullying dan kekerasan fisik maupun seksual marak terjadi di dunia pendidikan. Coba buka mesin pencari lalu ketik, bully dan kekerasan, maka akan banyak berita yang keluar tentang kasus bullying dan kekerasan di berbagai lembaga pendidikan. Secara khusus, kasus bullying dan kekerasan juga terjadi di lingkungan pondok pesantren. Mengapa bahas bullying di pesantren? Pertama, pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Jika di sekolah umum siswa hanya berada di sekolah kurang atau lebih dari 8 jam, maka di pesantren siswa atau santrinya berada di dalam lingkungan pesantren selama 24 jam penuh. Kedua, karena santri senantiasa bersama selama 24 jam, maka interaksi antar mereka sangat tinggi, lama, dan lekat. Kalau siswa di sekolah umum bertemu dengan teman mereka di sekolah, di pesantren, santri bertemu dengan temannya mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Alasan ketiga mengapa membahas bullying atau perundungan di pesantren, karena perilaku atau perbuatan tersebut secara fundamental bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi rupanya, banyak terjadi di dalam lingkungan pesantren, yang tidak hanya sekedar menanamkan ajaran agama, namun juga harus mempraktikkan apa yang diajarkan atau harus menjadi contoh tauladan bagi lembaga pendidikan lain. Berbekal alasan-alasan di atas, kita bahas soal bullying di pesantren sekarang. Mari kita bahas. Anda sedang menyaksikan channel YouTube Muhammad Hamzah. Silakan subscribe channel ini dan tekan tombol like untuk video ini. Jangan lupa lihat daftar putar tentang Stop Bullying di Pesantren. Kita mulai dengan pengertian bullying. Bullying atau perundungan, juga, perisakan, merupakan ekspresi merusak dari pikiran dan perasaan dominan seseorang. Ekspresi merusak itu bentuknya bisa verbal, misalnya dengan mengancam, menghina, memfitnah, dan lain-lain, atau bisa juga dalam bentuk fisik, seperti merampas, memukul, dan sejenisnya. Pelaku perundungan ini biasanya memiliki pikiran dan perasaan dominan atas orang lain, dan untuk membuktikannya, ia melakukan tindakan merusak secara verbal dan fisik kepada orang lain yang ia anggap lemah atau kecil, tidak berdaya. Dari penjelasan di atas, Anda lihat dan dengar 3 elemen perundungan. 1. Pikiran dan perasaan dominan seseorang yang ingin dibuktikan melalui 2. Ekspresi yang sifat, bentuk, dan tujuannya merusak. 3. Orang lain yang dianggap lemah atau tidak berdaya. Di setiap pesantren, ada saja santri yang berpikir dan merasa lebih kuat berkuasa dibandingkan santri lain. Di sudut yang berbeda, ada santri yang berpikir dan merasa lemah atau tidak berdaya di hadapan santri lain. Dengan bekal penjelasan di atas, Anda bisa mulai menghentikan budaya bullying dan kekerasan ini. Berikutnya, kita bahas cara menghentikan budaya bullying dan kekerasan di pesantren. Langkah penting untuk bisa menghentikan dan memberantas bullying dan kekerasan di pesantren adalah dengan mengakui dan membicarakan masalah tersebut. Pengakuan dan pembicaraan tentang bullying di pesantren adalah suatu keharusan jika serius ingin memberantasnya. Kalau masalah ini disangkal atau ditutup-tutupi dengan dalih apapun, maka korban-korban bullying akan terus bermunculan dan akan terus menderita fisik maupun psikis hingga ia dewasa jika tidak ditangani dengan tepat. Karena itu, mari kita bicarakan cara menghentikan bullying di pesantren. Anda sedang menyaksikan channel YouTube Muhammad Hamzah. Silakan subscribe channel ini dan tekan tombol like untuk video ini. Jangan lupa lihat daftar putar tentang Stop Bullying di Pesantren. Berikut cara menghentikan perundungan di pesantren. Pertama, identifikasi atau kenali santri yang berpotensi menjadi pelaku dan korban perundungan. Lakukan pendataan terhadap santri yang berpotensi berpikir dan merasa lebih kuat, berkuasa karena badan atau tubuhnya yang lebih besar atau kuat dibanding santri lain, latar belakang keluarga yang kaya atau punya jabatan, riwayat perilaku di sekolah sebelumnya, dan aspek-aspek lain yang terkait. Selanjutnya, pendataan juga harus dilakukan terhadap santri yang berpotensi menjadi korban perundungan dengan memperhatikan postur tubuh, seperti kecil, kurus, lemah, latar belakang keluarga yang kurang mampu atau dari kalangan biasa. Anda juga bisa melihat riwayat perilaku di sekolah sebelumnya apakah ia pernah atau sering menjadi korban bullying. Cara identifikasi ini bisa diuraikan dengan lebih rinci di video yang lain. Pastikan Anda subscribe channel Muhammad Hamzah ini dan tekan tombol like dan putar juga video-video tentang Stop Bullying di Pesantren.
pada channel ini. Berikutnya, langkah kedua adalah membuat semacam sekat tak terlihat antara santri yang berpotensi sebagai pelaku dengan yang berpotensi sebagai korban. Sekat ini bisa dalam bentuk pemisahan lokasi atau tempat berkegiatan. Bisa juga dipisahkan waktu berkegiatan. Pemisahan kamar atau asrama, tempat duduk, barisan antrian, dan lain-lain bisa dianggap sebagai sekat yang tak terlihat. Juga, pesantren bisa menempatkan pengawas khusus di tempat dan waktu di mana kedua kelompok santri ini harus berada di ruangan atau kegiatan yang sama. Anda sedang menyaksikan channel YouTube Muhammad Hamzah. Silakan subscribe channel ini dan tekan tombol like untuk video ini. Jangan lupa lihat daftar putar tentang Stop Bullying di Pesantren. Mari kita lanjut cara menghentikan perundungan di pesantren. Sejatinya, penyekatan atau pemisahan ini sifatnya temporer atau sementara, karena pesantren harus melakukan langkah ketiga, yakni membimbing santri untuk mengekspresikan dirinya dengan baik. Langkah ketiga ini meliputi bimbingan kepada santri yang berpotensi menjadi pelaku dan korban perundungan. Kepada santri yang berpotensi sebagai pelaku, ia dilatih dan diarahkan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dominannya dengan cara yang konstruktif, membangun, dan bermanfaat bagi sekitar. Kepada santri yang berpotensi sebagai korban perundungan, ia dilatih dan diarahkan untuk menjadi lebih berdaya dan lebih percaya diri. Terdapat lebih dari 5 cara yang bisa pesantren lakukan dalam melatih, mengarahkan, dan membimbing santri yang berpotensi menjadi pelaku maupun korban perundungan. Cara-cara tersebut dibahas di video yang lain. Selanjutnya, langkah keempat. Setelah santri mendapatkan bimbingan, arahan, dan pelatihan, maka sekat atau pemisahan antar mereka secara bertahap dihilangkan. Biarkan santri yang berpotensi sebagai pelaku dan korban perundungan berbaur dengan satu syarat yang tidak boleh dilanggar, yaitu lakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat dan melekat. Kalau perlu, pada tahap ini, jumlah pengawas ditambah jumlahnya dan jam atau waktu pengawasannya. Tahap keempat ini adalah tahap paling penting serta genting. Karena itu, bahasan tentang pemantauan dan pengawasan ini kita lanjutkan di bagian kedua. Ayo, klik video bagian kedua. Tuliskan pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar. Lalu klik dan nonton video Stop Bullying di Pesantren bagian kedua ya.